Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua menggelar seminar draft Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua atau RIPDA pada 29 kabupaten kota. Perencanaan penyusunan RIPDA pada sektor pariwisata ini dibahas oleh 5 narasumber yang profesional masing-masing bidang sehingga penyusunan kerangka acuan RIPDA mencapai arah tujuan dan strategi pengembangan pariwisata jangka panjang di Papua. Pengembangan objek wisata sangat penting agar menarik para wisata untuk berkunjung ke daerahnya. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua berinisiasi membuat RIPDA agar mempunyai dasar payung hukum yang kuat sehingga visi dari Dinas Pariwisata tercapai dengan baik dalam menerapkan 10 pengembangan destinasi wisata di Papua. Kita sudah beli, katakan kalau sudah berpindah tangan, berarti itu sudah milik. Kegiatan yang sementara kami lakukan menyusun RAP RIPDA, yaitu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua. Dengan dasar ini merupakan payung hukum dari 29 kabupaten kota di Provinsi Papua, dan kami Provinsi Papua sudah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Papua. Kalau dengan menyusun program pengembangan Rencana Induk Pengembangan Papua ini merupakan barometer semua 29 kabupaten kota, wisata yang ada di laut, yang ada di gunung-gunung, semua kita bisa membangun ke depan, membangunkan sesuai dengan misi Gubernur Papua bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dan kami Dinas Kebudayaan dan Pariwisata punya misi ada 10 pengembangan. Di dalam tujuannya supaya kita sasarannya fokus untuk membangkitkan, menghidupkan pengembangan destinasi wisata yang ada di Provinsi Papua. Jadi penyusunan RIPDA Provinsi Papua hari ini tidak terlepas dari Riparnas, Rencana Induk Pariwisata Nasional. Jadi dalam penyusunan ini, kerangka penyusunan maupun perencanaan, kita mendapat acuan dari Riparnas. Dari Riparnas turun RIPDA, lalu RIPO di bawahnya. Lalu RIPO itu di dalamnya ada naskah-naskah akademik yang akan disiapkan oleh teman-teman panitia untuk selanjutnya sesuai dengan tujuan pariwisata, yaitu menyusun arah pengembangan konsep kebijakan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan destinasi pariwisata Provinsi Papua yang akan datang. Jerry Aronggear, Ketua Tim Penyusunan RIPDA, menambahkan, dalam pembahasan RIPDA ini, ia menyampaikan kawasan destinasi wisata Papua akan terbagi menjadi 4 kawasan yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan titik lokasi utama, yaitu kawasan Teluk Cendrawasih, Mamtah, Mepago Lapago, dan Animha. Beberapa pemaparan materi yang telah kami sampaikan bahwa kami merencanakan untuk membagi Papua pariwisatanya menjadi 4 kawasan. Yang pertama kawasan Teluk Cendrawasih, yang pertama adalah kawasan Saireri, di mana objek wisata utamanya adalah Teluk Cendrawasih. Kemudian juga ada kawasan wisata Mamtah, kemudian kawasan wisata Mepago dan Lepago, dan yang terakhir kawasan wisata Animha. Nah, di antara 4 kawasan ini kami sudah menentukan objek-objek wisata utama dan pendukung. Ya, seperti kayak di kawasan wisata Teluk Saireri, di situ kami menetapkan Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu sebagai objek wisata utamanya. Termasuk juga dengan di wilayah Mamtah, kami menjadikan Danau Sentani dan Gunung Siklop sebagai objek wisata utama, dan yang nanti yang lainnya ada PL Bensko, ada Pantai Hamadi dan sebagainya, itu sebagai objek wisata pendukung. Setelah penyusunan RIPDA ini, Yimin berharap
objek wisata akan semakin berkembang, bahkan pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 mendatang, pihaknya telah siap untuk menghadapi kehadiran tamu wisatawan. Epen Ketaren, Papua Terbit, melaporkan.